Assalamualaikum sob. Pada video kali ini saya ingin sharing pengalaman pribadi ya. Jadi ini saya rasakan udah lama banget, cuman ilmunya jadi manfaatnya itu sampai sekarang masih ada. Jadi rata-rata pengalaman saya itu banyak saya dapatkan dari pelanggan sendiri. Ada yang pelanggan sharing, ada yang memang kita dapatkan jadi nggak sengaja gitu lah ya, dapat atau kita jadi belajar sesuatu gitu dari pengalaman tersebut. Oke, kita mulai aja ya. Nanti sih videonya nggak akan panjang karena saya sudah bikin mungkin 3 atau 4 di video ini ya. Itu saya hapus semua kemarin karena memang ternyata kalau saya ceritakan itu panjang banget, bisa hampir 1 jam gitu. Mungkin sobat udah pada ngantuk nantinya ya. Jadi sini banyak ceritanya, mungkin detail-detailnya saya hilangkan ya. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi awalnya saya dapat orderan pasang parabola seperti biasa ya. Cuman kali ini memang lokasinya itu di gunung, ibaratnya di Bogor gitu, di puncak ya. Jadi lokasinya ya lumayan jauh sih dari Depok, tapi kalau namanya mengejar rezeki ya kita hajar aja mau sejauh apapun. Cuman biasanya kan kita bisa share log ya, di WhatsApp itu bisa share lokasi. Nah kali ini tidak ada share log gitu. Jadi alamat kalau misalkan di daerah puncak itu kan tidak sedetail di kota atau di daerah-daerah yang sudah ada RT, RW plus nomor rumah. Jadi kalau di pelosok itu kadang gang aja, kalau kita masuk dari Google Map ya, masuk gang itu nggak ada namanya, jadi unama trot gitu ya, nggak ada nama jalannya. Jadi di situ perjalanannya jauh dan setiap apa ya, kalau dari chat pembelian sih nggak ada masalah ya intinya ya. Jadi setiap gang itu saya kan nggak tahu ya harus belok kemana ya, karena jalannya juga dari jalan besar masuk ke jalan kecil. Nah jalan kecil ini nggak ada nama-nama jalannya, jadi kan kita harus nyari secara manual. Di situ setiap pertigaan saya foto harus belok mana, terus setiap pertigaan saya foto lagi, tapi dibalasnya bukan dari jawaban tapi selalu dari telepon gitu. Jadi kalau chat WhatsApp chat biasa, cuman waktu saya ngasih foto itu dibalasnya dari telepon. Jadi setiap saya nyampe sini nih, terus itu saya foto gitu, misalkan nyampe sekolahan saya foto, nah itu dibalasnya telepon. Jadi saya jelasin lagi, Pak saya udah di depan sekolahan nih. Terus suruh maju lagi, oke maju lagi, ada pertigaan lagi. Begitu seterusnya sampai dengan tempat lokasi yang sudah sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi dia sebutkan, nanti ada rumah warna seperti ini, pagar warna seperti ini, itu gerbangnya sudah terbuka, kata dia, saya tinggal masuk aja ke dalam. Tapi kalau saya sebagai teknisi ya itu tetap nggak berani kita kalau langsung main nyelonong masuk aja. Jadi antara pagar dan rumah itu lumayan jauh. Jadi pagarnya luas gitu ya. Kalau di pedesaan kan jadi apa ya, lahannya masih luas-luas gitu. Jadi pagar sama rumahnya itu agak lumayan jauh. Jadi ya lumayan teriak-teriak kalau kita manggil. Tapi akhirnya saya WhatsApp lagi kalau Pak saya sudah di depan rumah gitu. Tapi kata orangnya langsung masuk aja mas ke dalam nggak apa-apa, tapi ya tetap nggak enak ya kalau misalkan kita sebagai tamu gitu ya mau masuk, kalau nggak ada tuan rumahnya atau perwakilan siapa keluar kita langsung masuk aja ya saya merasa nggak sopan. Akhirnya saya tetap kekeh tunggu di luar dan akhirnya orangnya keluar jadi bapak-bapak dengan anak kecil tapi sambil pegangan tangan. Di situ sih saya masih biasa ya, cuman saat mendekat itu udah mulai aneh. Jadi semakin mendekat, oh saya melihat seperti ada sesuatu yang berbeda nih gitu, jadi tangannya agak ke depan gitu ya. Nah, di situ dia sambil manggil-manggil nama saya gitu ya. Misalnya, "Mas di mana, Mas? Mas di mana, Mas? Mas di mana, Mas?" Nah, akhirnya saya nyebut, "Pak, saya di sini, Pak. Saya ada di depan Bapak." "Oh, ya udah yuk, masuk yuk." gitu. Jadi dari jauh aja udah manggil-manggil tuh. Terus naik motor kan, saya naik motor, terus saya parkir di halamannya. Kemudian kita lanjut. Kita langsung masuk dulu ya. Jadi masuk dulu, diajak masuk, terus duduk di ruang tamu baru sambil sedikit ngobrol di situ ya. Nah, ternyata di situ saya baru paham kalau ternyata mohon maaf ya bapaknya itu tidak bisa melihat, apa ya kalau bahasanya tunanetra ya, kalau bahasa itunya sebutannya. Sambil ngobrol-ngobrol gitu terus ibunya datang. Terus oh ada tamu ya, udah datang ya Mas ya katanya. Terus diambilin lah minum. Jadi saya waktu itu juga belum tahu kalau misalkan ternyata ibunya juga sama. Jadi dia ambil minum seperti biasa. Jadi ada tempat minumnya, ada ya lengkap lah kayak orang umum normal ya. Dan berjalan seperti biasa megang dua gitu ya ke meja taruh. Jadi ya mereka melakukan aktivitas seperti biasa gitu. Cuman di sini karena saya memang awam banget dan mungkin baru kali itu bertemu dengan pelanggan apa yang tunanetra, dan saya juga baru pertama kali ngobrol kayaknya sih dengan orang yang tunanetra. Jadinya di sini banyak sekali misunderstanding, miskomunikasi karena sayanya juga kaget ya. Kaget jadi bingung berkomunikasinya. Contohnya ya, misalkan di saat ngobrol, Pak, nanti saya pasangnya di mana ya? Karena ini pertanyaan yang memang biasanya saya tanyain dulu ke pelanggan kalau masang. Kadang mereka sudah punya tempat dak di tempat tertentu gitu ya, di sudut-sudut rumahnya. Misalnya di sana aja mas, bisa nggak? Biasanya gitu kan. Nah, ini saya tanyakan ke pelanggan tersebut, Pak ini parabolanya saya taruh di mana ya? Nah, akhirnya di situ
jadinya agak sedikit kacau juga ya. Cuman dia sih jalan keluar, di jalan keluar terus dia sambil nyari-nyari tiang. Waktu itu tiang, ternyata ada tiang bambu gitu ya, bambu dipegang. Mas dulu sih kayaknya ada di atas ini gitu, saya lupa bambunya di atas doang pas sampai ke bawah lupa. Pokoknya dia bilang waktu itu sih yang lama antenanya di sini gitu. Nah di situ saya juga berpikir apakah beliau tahu bentuk parabola itu seperti apa gitu, karena dia menunjuknya ke antena TV. Jadi dia jalan keluar, dia sekitar itu dia tunjuk ke atas, di atas ini mas ada. Oh iya, saya cek, oh iya pak benar itu ada antena TV bapak di atas itu gitu. Terus nah di situ juga nanya sih parabola itu seperti apa sih, ya itu saya jelasin. Jadi bentuknya bulat pak, lumayan cukup lebar gitu, sekitar berapa senti gitu, itu saya sebutin. Terus oke, akhirnya saya cari lokasi sendiri yang kira-kira lebih sesuai, karena kita nggak mungkin ya masangnya di gala gitu, bekas antena kan nggak mungkin. Jadi saya cari tembok. Waktu itu temboknya itu dia genteng biasa ya, genteng jadul, apa sih, genteng kodok apa genteng apa gitu, pokoknya bentuknya genteng gitu, genteng lama. Nah di situ saya cari tembok yang bisa dipasang, itu berbatasan dengan SD sampingnya. Nah, saya nggak tahu itu tembok SD atau tembok rumah bapaknya gitu kan, karena kan perbatasan. Akhirnya saya tanyakan juga, Pak, tembok yang di sana itu tembok siapa ya? Tembok rumah ini atau tembok pagar rumah ini atau tembok pagar sekolahan? Saya tanya begitu. Nah, akhirnya kan kalau saya tunjukkan dia tidak bisa melihat, di situ loh bodohnya saya. Jadi akhirnya orangnya ikut saya keluar dan dia kan harus meraba ya. Jadi meraba di tembok sebelah mana mas? Jadi kalau saya kasih gambarannya begini, akhirnya Bapak kalau keluar rumah langsung lurus aja pak, di depan itu pagar siapa? Oh baru akhirnya dijawab, oh itu pagar saya mas, jadi bukan sekolahan. Kalau sekolahan yang di apa sebelah sananya gitu, kalau ini masih pagar saya. Oke, akhirnya saya pasang di pagar tersebut, tapi kan luas ya, pagarnya panjang, dan akhirnya saya pasang di agak pojokan. Terus bapaknya juga bertanya ya, karena mungkin ingin tahu ya lokasinya di sebelah mana gitu. Jadinya saya tunjukkan, saya ajak ya bapaknya ke pojokan tempat temboknya. Jadi saya antara tekukan rumah gitu ya, cuman agak ke tengah dikit karena atasnya ada genteng gitu. Jadinya saya menggambarkan seperti itu. Terus karena pagarnya juga nggak tinggi ya, mungkin tingginya hanya sekitar berapa ya, sekitar 1 meteran lebih atau 1 sampai 1,5 meter lah gitu. Jadi saya masih bisa manjat lah. Terus bapaknya bertanya, setinggi apa mas masangnya? Karena memang saya hampir pentokin setinggi pagar tersebut ya. Cuman di situ saya salah menggambarkannya. Jadi saya bilang begini, setinggi saya pak. Waduh, sobat bisa bayangin nggak? Saya ngomongnya begitu gitu. Jadi ngomongnya setinggi saya. Jadi saya baru sadar, oh iya, aduh dalam hati mohon maaf ya. Karena saya tidak apa ya, keceplosan jatuhnya. Jadi akhirnya saya gambarin lah sekitar 1 sampai 1,5 meter dari atas tanah pak gitu. Jadi kalau misalkan anak kecil sih nggak bisa ngejangkau lah, kalau anak kecil banget gitu. Karena kan beliau waktu itu emang ada anak kecil di rumahnya. Cuman ya saya lupa waktu itu berapa tahun umurnya. Mungkin sekitar 4 tahun kali ya, atau 3 tahun gitu. Karena masih lucu-lucunya deh. Terus alhamdulillahnya ya anaknya tersebut itu normal. Normal semua, putih, cakep gitu, ganteng gitu ya anaknya. Oh lucu banget deh. Dan berbicaranya juga lancar waktu itu. Terus kemudian setelah pasang parabola, seperti biasa ya kita narik kabel. Dan ya seperti biasa juga bodohnya saya, Pak kabelnya mau ditarik lewat mana ya? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang mungkin biasa teknisi tanyakan, tapi ya saya jadi merasa bodoh karena harusnya saya tidak tanyakan, tapi saya cari yang terbaik gitu ya, seperti pasang biasa. Karena sebenarnya kita juga bisa nyari yang terbaik, tapi terkadang kita izin dulu untuk memastikan bahwa tuan rumahnya sesuai apa enggak kalau kita tarik kabel melalui situ. Kadang kan mereka hanya apa ya, ada yang ingin ditembusin aja, dibor aja mas, tembusin tembok, ada yang lewat ini aja, lewat itu aja gitu ya, by request. Akhirnya ya udah, setelah saya tanya gitu dia bilang, Pak lewat jalur yang saya tunjuk aja ya. Karena kan saya akhirnya sadar ya, oh iya kan beliau juga susah ya untuk mengetahui lokasinya. Akhirnya ya udah saya bilang, Pak saya nanti lewat ujung atas rumah, terus masuk ke ventilasi, terus ke belakang lemari, terus akhirnya masuk ke TV. Akhirnya saya jelaskan seperti itu. Ya udah, setelah semuanya terpasang ya, saya rapikan, nih udah selesai masang nih. Terus beliau minta ajarkan remote-nya. Oh iya, di sini yang di depan tadi harus saya jelaskan sedikit ya. Jadi yang bapak-bapak keluar tadi ya, itu bukan sama anaknya, sama anak kecil mungkin ya sekitar kelas 5-6 SD. Tapi dia memang tugasnya, waktu saya tanya ya, waktu ngobrol-ngobrol itu saya tanya, dia memang menjaga. Jadi ibaratnya membantu merawat anaknya gitu. Jadi atau mendampingi juga keluarga di rumah. Karena masih entah itu kalau nggak salah ponakan deh. Jadi masih saudara dengan beliau. Jadi memang katanya suka main di situ. Jadinya begitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Setelah semua terpasang, beliau minta ajarin remote-nya itu bener-bener diapalin. Semua tombol remote diapalin. Jadi berulang-ulang jadi diajarin lagi sampai akhirnya dia menyebutkan
Mas sekarang saya praktek, ini bener gak saya pencet ini bener gak? Jadi semua gitu ya, semua dites. Nah saya bilang, Pak ini sudah bener, walaupun sebenarnya kita juga nggak pakai semua fungsi remote ya bang, cuman oke kanan kiri volume biasanya gitu kan. Jadi sudah benar Pak, Bapak sudah benar kalau misalkan anaknya minta nomor 100 misalkan ya tinggal pencet 100 itu dia udah bisa. Terus kemudian ya saya tanya, Pak sebenarnya nggak semua harus dipelajari sih remote-nya Pak, karena ya yang berfungsi paling cuma nomor, atas bawah, kanan kiri, volume, dan oke aja. Jadi letaknya di sini. Cuman dibilang, ya saya sih hanya ingin di saat anak saya nanti bertanya ke saya bisa jawab, saya bisa bantu gitu remote-nya, saya bisa ajarin anak saya menggunakan remote-nya. Dia bilang gitu, oh yaudah. Oke Pak, saya paham. Terus kemudian kita duduk lagi di ruang tamu, di situ berbincang ya. Jadi kalau dari kasat mata kita melihat mata mereka itu waktu itu normal. Jadi saya nggak tahu juga, saya nggak berani bertanya ya, apakah dulunya sempat bisa melihat atau memang dari lahir sudah seperti itu. Saya jujur nggak berani bertanya. Jadi suami dan istrinya itu memiliki bentuk mata yang normal. Jadi kita kalau ngelihat ya ngelihat biasa aja. Cuman di saat kita ngobrol itu mungkin baru mereka akan mencari lokasi kita di mana. Jadi mereka mencoba menyudutkan titik matanya itu ke kita. Jadi waktu itu saya bilang, Pak saya di luar aja ya, soalnya ini saya agak gerah gitu habis masang, jadi saya duduk di luar dan duduknya di bawah, walaupun di luar ada bangku sebenarnya ya, ada bangku. Nah akhirnya bapaknya nemenin keluar, duduk juga di bangku dia. Nah kalau saya duduknya di bawah agak keluar gitu ya, dekat terasnya, tetap ya sekitar agak di sampingnya dia sih kalau dari dia duduk gitu. Terus dia pun bertanya, Mas, ini kita dari tadi ngobrol, masnya duduk di mana ya? Gitu. Jadi kalau saya lihat dia ingin memposisikan matanya ke saya gitu. Terus saya bilang, benar kok Pak, saya nggak jauh dari samping Bapak gitu. Terus akhirnya dia bertanya gini, Mas nggak duduk di samping bangku ya? Dia bilang, oh iya Pak, saya duduk di lantai Pak, karena saya emang biasa duduk di bawah, jadi nyamanan di bawah. Nah dia bilang, nggak apa-apa Mas, kalau mau duduk atas aja ya. Saya lebih seneng ya di bawah gitu ya, selonjoran kakinya ya. Jadi saya dibawa aja Pak, nggak apa-apa ya udah. Terus dia jadi matanya arahinnya ke saya walaupun dia nggak bisa melihat. Terus waktu itu sih anaknya juga bolak-balik tuh. Anaknya habis mandi sama ponakannya yang dimandiin. Terus kemudian anaknya bawa baju, minta dipakein baju sama ayahnya. Jadi gini, ayah minta pakein baju dong, pakein baju aku dong. Waktu itu dipakein lah sama ayahnya gitu ya. Habis dipakein ternyata terbalik bajunya. Jadi yang posisi dalam di luar dan luar di dalam gitu ya, atau ke belakang, saya lupa, pokoknya intinya terbalik. Terus waktu itu dibisikin sama yang ponakannya, ayah makein bajunya terbalik gitu. Akhirnya anaknya udah bermain dipanggil lagi, sini deh, coba bajunya lihat, benerin gitu. Akhirnya dibenerin dan sudah bener ya. Dan di situ saya lihat komunikasi antara bapak dan anaknya itu normal. Jadi bapaknya seperti seolah-olah melihat anaknya, sudut matanya gitu ya, titik hitamnya itu melihat matanya, melihat anaknya, seperti tatap muka seperti biasa. Jadi di situ saya tergambarkan bahwa kayaknya anaknya pun belum tahu kalau misalkan bapaknya tidak bisa melihat. Itu dari cara berpikir pandang saya ya. Karena mereka keluarganya seperti menormalkan situasi gitu. Jadi ibaratnya mata itu bukan sebuah keterbatasan atau terbatas atau membatasi sesuatu gitu. Jadi tetap seperti normal. Jadi dipakein semua segala macam. Terus ibunya juga ya. Jadi ngobrol sama seperti biasa sih. Semua seperti biasa. Cuman emang saya banyak bodohnya ya. Karena saya kaget gitu ya. Baru pertama kali. Waktu itu cuaca hujan, jadi mendung. Waktu itu sih udah ada tukang bakso nih datang nih, ting 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 gitu ya, seperti biasa bakso Malang. Itu bapaknya bilang, Pak saya pesen bakso Malangnya sama buat Mas ini juga. Jadi nanti semuanya berapa gitu. Jadi dibuatin gitu ya, udah dibuatin semua. Terus makan seperti biasa dan mendung dan akhirnya hujan. Seperti sobat tahu ya, parabola mini itu hujan hilang sinyal dan akhirnya anaknya bilang, Bapak kok sinyalnya hilang ya, tidak ada tulisannya tidak ada sinyal gitu kata anaknya. Akhirnya bapaknya bertanya ke saya, Mas kok bisa hilang sinyal, kenapa ya Mas? Akhirnya di sana saya coba menjelaskan, iya Pak, jadi kalau kondisi seperti ini gitu ya, kalau di luar kan sekarang sedang hujan ya Pak posisinya, jadi ada hujan rintik-rintik, tapi ini lumayan deras hujannya. Jadi di saat hujan lebat terus awannya gelap, jadi awan hitam gelap gitu pekat, itu akan menghalangi sinyalnya. Nah dalam hati saya juga berpikir, dalam pikiran saya tuh membayangkan, apakah Bapak ini paham ya yang saya maksud bahwa cuaca hujan lebat jadi awan pekat hitam gitu. Jadi saya juga berpikir apakah paham gitu. Jadi saya hanya menjelaskan ulang, pokoknya kalau di luar hujan deras seperti ini Pak, kan suaranya terdengar ya Pak, ada petir segala macam. Nah, itu otomatis siarannya hilang. Tapi di saat sudah reda nanti otomatis kembali kok Pak. Oh, oke. Jadi dia mencoba menjelaskan ke anaknya seperti itu. Ini sedang hujan Nak, nanti setelah hujan akan kembali siarannya. Jadi ditunggu aja ya. Jadi biasa ya, anak kecil kan biasa nanya sampai kapan ya gitu. Jadi ayahnya menjelaskan ke anaknya, tetap bukan sayanya ya. Jadi
mereka ingin komunikasi bapak dan anaknya tetap gitu berjalan ya. Jadi anaknya bertanya ke bapaknya. Oke, setelah itu berlanjut, saya akhirnya tersadar. Oh iya, selama ini kan saya WhatsApp paling ngirimnya foto, kayak kirim brosur aja kan bentuknya foto, semuanya foto. Akhirnya saya berpikir, apakah bapaknya bisa melihat? Karena kan dia tidak bisa melihat. Jadi apakah paham gitu ya dari semua yang saya kirimkan itu? Kayak misalkan saya di jalan Pak sudah sampai sekolahan gitu kan, tuh bentuknya foto, sudah sampai sini. Makanya saya baru paham kenapa orang tersebut balasnya selalu nelpon, karena ingin memastikan saya sudah sampai di mana gitu ya dengan suara. Terus sampai akhirnya selesai semua beres, udah cerah, saya mau pulang dan biasa ya nunggu cair. Ternyata bapaknya nggak ada uang cash, akhirnya mau transfer dan transfernya agak kesulitan karena harus masukin m-banking, password segala macam ya di HP. Nah, bapaknya mengalami kesulitan, terus saya pun juga kesulitan dan ternyata bapaknya pakai HP iPhone. Jadi saya penasaran kan bagaimana cara beliau menggunakan HP, menggunakan komunikasi seperti apa. Ternyata di iPhone itu ya, kalau di Android mungkin ada yang namanya talkback ya. Jadi setiap diklik itu dia ngomong dulu, ini fungsinya apa, ini fungsinya apa. Jadi dia menggunakan fitur talkback, taruh kuping gitu, dia ngomong terus, cuman pakai bahasa Inggris waktu itu. Dia nyari aplikasinya agak susah, nyari nomor rekeningnya agak susah gitu. Jadinya ya udah, dia bilang, "Mas, saya mau hubungi saudara saya lupa adiknya atau kakaknya gitu, adiknya kalau nggak salah sih, untuk mentransfer ke Mas gitu ya. Jadi nomor rekeningnya berapa nanti saya kirim ke adiknya." Akhirnya dia hubungi adiknya, terus dia kirim ke WhatsApp ya, saya kirim dia WhatsApp nomor rekening dan dia copy, dia kirim ke adiknya. Akhirnya adiknya yang transfer. Cuman ya itu, dibilang, "Mas, ini bisa bantu saya untuk setting HP ini nggak?" Jadi waktu itu saya lupa diminta setting apa di HP-nya gitu. Dan saya pun nggak pernah megang iPhone. Jadinya saya bilang, "Waduh Pak, saya boro-boro megang iPhone Pak." Saya bilang, "Saya nggak paham sama sekali gitu untuk iPhone. Jadi mohon maaf Pak, saya nggak bisa bantu. Saya nggak ngerti." Jadi saya lupa dia mau nyari apa gitu di HP-nya, nggak ketemu-temu. Terus akhirnya kita lanjut pembayaran cair keluar. Sebenarnya sih kalau saya ceritain detail itu banyak mungkin bisa meneteskan air mata ya. Jadi ini bagian-bagian tertentu saya hilangkan, mohon maaf ya. Tapi tenang aja, untuk inti poinnya, maksud dari pesan-pesan ini nanti akan saya sampaikan. Jadi sekarang mungkin udah waktunya saya sampaikan ya. Di sini saya banyak belajar. Waktu itu pulang ke rumah, saya sampaikan ke istri saya juga sedih ya. Mungkin menangis mungkin ya sambil cerita ke istri tentang kondisinya. Jadi mereka memang walaupun tidak bisa melihat, mereka tetap hidup normal sob. Jadi tetap normal semua kondisi. Jadi anaknya tetap dilayani. Waktu itu juga mati lampu di sana berapa kali waktu saya ngebor. Jadi mungkin listriknya nggak kuat ya. Waktu itu saya pun nyari sikringnya, "Pak, sikringnya di mana ya?" Saya pengen nyalain gitu. Tapi dia tetap, "Kakak, saya nyalain Mas." Dia nyari sendiri, nyalain. Terus mati lagi. Saya bilang, "Pak, mohon maaf ini mati lampu lagi." Kan beliau tidak bisa melihat ya listrik nyala atau mati gitu. Jadinya saya bilang, "Pak, ini mohon maaf listriknya mati lagi." Gitu. Sampai 3 kali kalau nggak salah, itu juga semua beliau yang nyalain. Jadi dia nggak mau kita bantu, maksudnya dia mau mandiri semua. Jadi memang waktu itu mandiri semua di sana. Dan untuk rumahnya juga cukup rapi, semua tertata rapi dan bersih ya. Cuman yang saya salut di sini adalah beliau tetap bisa mendidik anaknya benar-benar secara normal. Jadi semuanya itu dilakukan secara normal seperti beliau bisa melihat. Jadi dengan keterbatasan yang tidak bisa melihat tersebut, beliau pun masih bisa melakukan mungkin jauh lebih baik daripada kita kali ya. Karena mungkin orang tua zaman now ya untuk makein, mandiin anaknya, terus makein baju itu nggak semuanya ya. Mungkin sebagian sibuk oleh pekerjaan. Waktu itu saya tanya juga sih, katanya beliau bekerja sebagai guru gitu. Dan kita sampai pada pesan-pesan yang bisa kita ambil. Semenjak ada pengalaman seperti ini, jadi saya sampai saat ini ya jujur aja, saya mulai banyak berubah cara berpikirnya. Misalkan, banyak orang kesal di saat membaca status Facebook, disangka menyindir kita lah, disangka menghina kita. Terkadang ya kita hanya salah intonasi pembacaan mungkin ya, yang tadinya ngomongnya mungkin bercanda, tapi kita bacanya yang serius. Jadi dia kirim bercanda, teks bercanda, kita baca serius. Akhirnya jadi kita marah. Atau ngeliat status di Facebook apa gitu, atau caci maki yang masuk ke HP kita. Kadang ya kalau pelanggan lama nggak dibales, ada yang marah-marah, ada. Dan kita jadi emosi ya, kebawa emosi, akhirnya bad mood. Nah, di sini saya dapat ilmunya, salah satunya ya adalah, coba bayangin deh, kalau tiba-tiba di saat itu kamu penglihatannya itu diambil sama Allah gitu ya. Panca indera penglihatan kita diambil misalkan. Artinya kita tidak bisa melihat. Apakah kita bisa emosi dengan membaca teks tersebut? Enggak kan, jadi kadang teks tersebut kita baca terus bad mood, akhirnya malah jadi ke keluarga kita juga jadi ikutan bad mood ya, karena kan bawaan aura kita jadi negatif. Nah, saya di saat melihat tulisan negatif tersebut, biasanya ya itu saya berpikir, kalau misalkan saya nggak punya mata penglihatan saya diambil otomatis ya, saya nggak akan marah dong.
Nah, di sini saya akhirnya banyak melihat di Instagram segala macam yang orang akhirnya gampang marah, gampang emosi, gampang terpancing hanya karena status yang diposting tersebut ya, entah status menghasut, entah status apa, apalagi ya antara perang apa ya, perang kubu presiden gitu ya. Itu sampai sekarang aja kan masih ada. Coba bayangkan kalau sobat tidak bisa melihat, apakah masih bisa ribut seperti itu? Jadi di sini yang bisa kita ambil adalah kita masih punya mata. Gunakanlah secara positif gitu ya. Untuk dimanfaatkan secara positif, bukan untuk mencari keributan, bukan untuk dijadiin malah punya mata kok jadi emosian gitu yang ngeliat ini emosi, ngeliat emosi. Coba bayangkan sobat nggak punya mata. Jadinya di saat sobat membaca status yang tidak enak atau apapun itu yang tidak enak, itu menjadi hilang. Jadi saya ngebayanginnya seperti itu sekarang. Wah, ini kayaknya kesel banget yang baca ini. Jadi saya langsung bayangin seperti hal seperti itu gitu. Jadinya itu terhilang. Sebenarnya banyak sih yang bisa diambil, cuman yang paling besar ya ilmunya yang saya dapat ya seperti itu. Jadi supaya tidak gampang emosi juga, termasuk kuping ya. Misalkan kita mendengar cerita orang menjelek-jelekan kita ya di telinga kita sendiri gitu misalkan, itu otomatis sakit hati. Tapi kalau kita tuli, kita tidak bisa mendengar gitu ya, apakah kita akan sakit hati? Kan enggak kan. Jadi enggak semua itu harus didengar, enggak semua itu harus dilihat gitu ya, yang negatif-negatif. Kita ambil yang positifnya aja, karena kita dikasih juga untuk mencari kebaikan ya, mencari amal baik gitu, bukan untuk mencari keburukan atau jadi terhasut gitu, terbawa kepada keburukan tersebut. Oke, mungkin sharing-sharingnya sampai di sini aja. Mohon maaf kalau misalkan ini juga masih terlalu panjang ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.